Hai semuanya, kembali lagi di channel Rekap Film Takumi Ken. Hari ini kami akan menceritakan film 2006, bertema perjuangan, drama, keluarga, berjudul The Devil Wears Prada. Sebelum masuk ke ceritanya, duduklah dulu, rileks, dan tetaplah aman. Film dibuka dengan menunjukkan Andy Sachs, seorang calon jurnalis yang baru lulus dari Universitas Northwestern, di mana dia bercita-cita ingin menjadi editor majalah sastra sekolah. Dia juga memiliki harapan besar untuk karir jurnalisme di New York City, tetapi tahu bahwa persaingannya pasti sangat ketat. Andy melamar pekerjaan sebagai asisten Miranda Priestly, pemimpin redaksi Runway Magazine, dan wanita paling berpengaruh di dunia model. Andy tidak tahu apa-apa tentang model, dan ketika dia memasuki kantor mewah itu, dia menemukan dirinya berada di dunia baru yang aneh, yang dihuni oleh diva model super ramping dan wanita yang terobsesi dengan aksesoris mereka. Dia bertemu Emily Carlton, kepala asisten Miranda. Emily menyukai pekerjaannya dan terkejut karena Andy tidak tahu siapa Miranda. Dia merasa geli saat Andy mengira dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Runway. Dia menggambarkan posisi itu sebagai pekerjaan yang akan membunuh jutaan gadis. Namun dia menambahkan bahwa bekerja selama 1 tahun di bawah Miranda, maka kita akan diberi kesempatan bekerja di majalah manapun yang diinginkan. Miranda adalah seorang wanita berprestasi dan menuntut kesempurnaan. Dia memerintahkan pekerjanya dengan tegas, dan mengharapkan kesempurnaan dari mereka. Karena itu, ketika dia datang bekerja lebih awal semua orang panik, dan mencoba menyiapkan semuanya sebelum dia tiba di mejanya. Andy terkejut dengan betapa semua orang takut padanya. Miranda memutuskan untuk mewawancarai Andy sendiri. Andy mengakui dia belum pernah membaca Runway, dan belum pernah mendengar tentang Miranda Priestly sebelumnya. Miranda mengatakan bahwa Andy tidak memiliki gaya atau selera model. Dia kemudian mengatakan bahwa wawancaranya sudah selesai. Andy membela dirinya dengan memberitahu Miranda, mengapa dia pantas mendapatkan pekerjaan itu. Namun Miranda tetap menolaknya. Andy meninggalkan kantor dengan perasaan sedih. Namun sebelum dia meninggalkan gedung, Emily memanggilnya kembali dan memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan itu. Emily tampak terkejut, karena Andy dipekerjakan. Andy berencana untuk menerima permintaan Miranda yang berlebihan, bahkan perlakuan yang memalukan sekalipun selama 1 tahun, dengan harapan dia bisa mendapatkan pekerjaan sebagai reporter atau penulis di tempat lain. Pada awalnya, dia tidak cocok di antara para fashionista penggosip yang menjadi staf di sana. Kurangnya gaya atau pengetahuan model dan meraba-raba pekerjaannya, membuatnya menjadi objek cemoohan di sekitar kantor. Emily merendahkannya. Dia memberitahu Andy bahwa dia bertanggung jawab atas janji temu dan pengeluaran Miranda. Dia kemudian menambahkan bahwa sebagai kepala asisten dia bisa menangani Miranda di Pekan Model Paris. Tekanan untuk membuat Miranda bahagia luar biasa, dan Andy segera mendapati dirinya bekerja sampai malam. Dia selalu siap melayani bosnya, mengambil kopi, makanan, dan melakukan pengiriman yang tak terhitung banyaknya. Selama pertemuan uji coba pakaian, Miranda memarahi Andy di depan seluruh tim, karena tidak menganggap serius model. Kembali ke rumah, Andy mengeluh kepada pacarnya, Nate, tentang Miranda. Dia mengatakan bahwa Miranda tidak memberinya kesempatan untuk mendekatinya. Keesokan harinya, Andy mendekati direktur seni, Nigel, untuk membantunya mempelajari seluk-beluk dunia model. Nigel adalah satu-satunya orang di kantor yang memberinya nasihat berguna saat berurusan dengan Miranda. Dia menunjukkan betapa beruntungnya dia bisa bekerja di Runway. Dia mengatakan padanya untuk berhenti mengasihani diri sendiri dan fokus untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaannya. Lambat laun dengan bantuan Nigel, Andy beradaptasi dengan posisinya. Dia mengetahui banyak keuntungan dari pekerjaannya termasuk pakaian, dan aksesoris desainer gratis. Dia mulai berpakaian lebih gaya dan melakukan pekerjaannya dengan kompeten, mengakomodasi semua keinginan dan fantasi Miranda. Perubahan ini menimbulkan masalah dalam hubungan Andy dan pacarnya. Nate merasa sulit menerima komitmen baru Andy terhadap pekerjaan dan penampilan barunya. Pacarnya frustasi karena Andy sekarang terobsesi dengan Miranda. Ketika ayahnya berkunjung, dia juga heran melihat Andy bekerja sangat keras dengan bayaran kecil. Dia mengingatkannya bahwa Andy adalah lulusan kuliah di universitas terbaik, namun di sini dia malah bekerja sebagai asisten. Pada malam saat dia berada di kota, Andy mati-matian mencoba membawa Miranda pulang dari Miami selama badai di daerah tersebut. Akibatnya, dia akhirnya tidak menghabiskan waktu berkualitas dengan ayahnya. Suatu hari, seluruh kantor dibuat tercengang dengan transformasi Andy. Miranda mulai memperhatikan penampilan dan komitmen Andy yang berubah dan mulai memberinya lebih banyak tanggung jawab dan tugas yang rumit untuk ditangani.
Miranda menugaskan Andy untuk mendapatkan beberapa sketsa untuk koleksi musim semi, dari perancang busana James Hall. James mengadakan pesta di mana Andy bertemu Christian Thompson, seorang penulis muda yang menarik. Dia menawarkan untuk membaca beberapa karyanya dan menyarankan agar dia dapat membantunya dalam karirnya. Perlahan tapi pasti, Andy semakin glamor dan menyerap filosofi runway. Dia mampu melakukan tugas bahkan sebelum Miranda memintanya. Ini mengesankan Miranda, dan dia meminta Andy untuk mengantarkan buku yang berisi semua yang ada di runway edisi terbaru ke rumahnya. Andy kaget, karena sebelumnya buku itu hanya diantar Emily ke rumah Miranda. Ini merupakan pencapaian besar bagi Andy, karena menunjukkan bahwa Miranda akhirnya mempercayainya. Ujian sebenarnya dari kreativitas Andy datang, ketika Miranda memerintahkannya untuk mendapatkan salinan novel Harry Potter, yang belum pernah dirilis untuk putri kembarnya dalam sehari. Ini adalah tugas yang tampaknya mustahil, yang bahkan Miranda sendiri tidak mengharapkan Andy untuk menyelesaikannya. Andy harus mengandalkan bantuan Christian Thompson, untuk melakukan tugas yang sulit ini. Miranda terkesan saat Andy berhasil melakukannya. Andy secara bertahap mengungguli Emily dalam pekerjaannya. Malam itu Emily dan Andy ditugaskan untuk mengingat detail penting tentang para tamu di acara amal. Tanggung jawab mereka adalah memastikan bahwa semua tamu menganggap Miranda tahu persis siapa mereka. Di acara amal, Andy menyelamatkan Miranda dari rasa malu sosial, ketika Emily yang kedinginan tersendat-sendat dalam mengingatkan Miranda siapa tamu yang mendekat. Alhasil, Miranda memberitahu Andy, bahwa dia yang akan menemaninya ke busana musim gugur di Paris dan bukan Emily. Miranda meminta Andy untuk memberitahu Emily bahwa Emily tidak akan pergi ke Paris. Andy merasa bersalah karena Emily sangat memikirkan hal ini. Miranda memperingatkannya bahwa jika dia menolak, maka hal itu dapat berdampak buruk pada prospek pekerjaannya di masa depan. Saat Andy menelpon Emily untuk memberitahukan keputusan Miranda, Emily tertabrak mobil dan berakhir rumah sakit. Andy kemudian memberitahu Emily yang sedang pulih tentang berita itu, dan Emily sangat marah. Selama pameran galeri fotografi temannya, Lily, di sana Andy kembali bertemu dengan Christian. Dia secara terbuka menggodanya dan mencium pipinya. Lily menyaksikan semua ini dan tampak kaget serta muak. Lily memanggilnya keluar kemudian pergi. Tak lama kemudian Andy bertemu Nate, yang terkejut mendengar bahwa Andy akan pergi ke Paris. Mereka bertengkar pada malam itu, karena Andy tetap akan pergi ke Paris sementara pacarnya melarangnya, dan pada akhirnya mereka putus pada malam sebelum dia berangkat ke Paris. Di Paris, Andy belajar dari Miranda tentang perceraiannya yang akan datang. Untuk pertama kalinya Andy melihat bosnya lengah. Miranda mengakui bahwa dia khawatir dengan dua anak kembarnya, dan bagaimana perceraian yang akan datangnya akan mempengaruhi mereka. Malamnya, Nigel memberitahu Andy bahwa dia telah menerima pekerjaan sebagai direktur kreatif dengan desainer yang sedang naik daun James Holt, atas rekomendasi Miranda. Nigel sangat bersemangat tentang hal ini, dan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, dia akan mengambil keputusan dalam hidupnya sendiri. Andy berkencan dengan Christian Thompson dan dia menciumnya. Andy akhirnya menyerah pada pesona Christian, dan menghabiskan malam bersamanya. Keesokan paginya, Christian memberitahu Andy tentang rencana Miranda untuk menggantikan Nigel sebagai editor runway, dengan Jacqueline Follett, editor majalah edisi Prancis hari itu juga. Terlepas dari penderitaan yang dialami atas perintah bosnya, Andy merasa kasihan pada Miranda. Dia mencoba untuk memperingatkannya tetapi Miranda menolaknya. Namun pada makan siang hari itu Miranda mengumumkan bahwa Follett dan bukan Nigel, yang akan meninggalkan runway menuju perusahaan majalah sebagai direktur kreatif baru. Berita ini membuat Andy dan Nigel tertegun. Kemudian ketika Miranda dan Andy diantar ke sebuah pertunjukan, dia menjelaskan kepada Andy yang masih tercengang bahwa dia berterima kasih atas peringatan sebelumnya, tetapi dia sudah mengetahui plot untuk menggantikannya, dan bahwa dia faktanya mengorbankan Nigel untuk mempertahankan pekerjaannya sendiri. Setelah itu dia memberitahu Andy, bahwa dia melihat sebagian dari dirinya ada dalam diri Andy. Andy merasa jijik dengan itu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah melakukan apa yang telah Miranda lakukan kepada Nigel. Miranda menjawab bahwa Andy sudah melakukannya dengan melangkahi Emily, ketika dia setuju untuk pergi ke Paris. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin maju dalam karirnya, itulah yang harus dia lakukan. Andy akhirnya berhadapan langsung dengan obsesinya sendiri terhadap kesuksesan, dan menjadi orang seperti Miranda. Andy keluar dari mobil Miranda di pemberhentian berikutnya, dan tidak pergi bersama Miranda lagi. Andy pergi ke jalan, dia mengabaikan panggilan Miranda dan melempar ponselnya ke air mancur.
Dia memutuskan untuk meninggalkan Miranda, Runway, dan model. Beberapa waktu kemudian, Andy bertemu dengan Nate dan meminta maaf. Nate memberitahu Andy bahwa dia memiliki pekerjaan baru sebagai sous chef di Boston, dan mereka pun berbaikan. Pada hari yang sama, Andy diwawancarai dan diterima bekerja di sebuah perusahaan publikasi besar di New York. Andy kemudian menelpon Emily dan berdamai dengannya, dengan menawarkan gaun yang dia peroleh dari Paris. Saat melewati gedung perkantoran Runway pada sore hari, Andy melakukan kontak mata dengan Miranda saat dia masuk ke dalam mobil, dan film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.